Halo, kembali lagi bersama dengan saya Jufriantus Baitanu di channel Guru JB. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Masih semangat belajar akuntansi? Tentu masih semangat dong. Siapa dulu gurunya? Oke, kali ini channel Guru JB akan hadir dengan mata pelajaran akuntansi keuangan kelas 11. Materi yang akan saya ajarkan pada kesempatan ini adalah akuntansi kas, dengan submateri, pengertian kas, pengawasan kas, perhitungan uang kas, dan selisih kas. Namun sebelumnya, mari dukung channel Guru JB dengan cara like, subscribe, komen, dan juga share. Oke, kita langsung saja. Berbicara tentang kas, tentu bukan menjadi hal yang baru dan tidak asing lagi di pendengaran kita. Cash atau kas dalam akuntansi merupakan uang tunai yang dibayar secara langsung tanpa berutang. Namun cash memiliki arti yang lebih luas lagi dalam dasar-dasar akuntansi ataupun yang lainnya. Kas merupakan salah satu kelompok aset yang sifatnya paling liquid atau paling lancar. Semakin besar nominalnya, maka semakin liquid sifat dari uang kas ini. Kita tahu bahwa dalam kehidupan sehari-hari, kas sangat penting, baik di dalam rumah tangga konsumsi maupun dalam rumah tangga produksi. Dalam hal ini, perusahaan. Hampir setiap kegiatan kita, apalagi perusahaan, tidak terlepas atau saling berhubungan atau berkaitan erat dengan yang namanya kas. Kita lihat pengertian kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Kas dapat berupa uang tunai atau simpanan pada bank yang dapat digunakan dengan segera dan diterima sebagai alat pembayaran sebesar nilai nominalnya. Yang termasuk uang kas adalah uang kertas dan logam, cek dan bilet giro, simpanan di bank dalam bentuk giro, traveler's check, yaitu cek yang dikeluarkan khusus untuk perjalanan, money order, yaitu surat perintah membayar sejumlah uang tertentu berdasarkan keperluan pengguna. Kemudian traveler's check, cashier checks, yang adalah yang dibuat oleh suatu bank untuk suatu saat dicairkan di bank itu juga. Dan yang terakhir, bank draft, yang artinya cek atau perintah membayar dari suatu bank yang mempunyai rekening di bank lain yang dikeluarkan atas permintaan seseorang atau nasabah melalui penyetoran lebih dulu di bank pembuat. Sedangkan yang tidak termasuk kas adalah cek mundur, deposito berjangka, wesel, surat berharga, kas yang disisihkan untuk tujuan tertentu dalam bentuk dana. Misalnya disisihkan untuk pembayaran dividen, untuk pelunasan pinjaman obligasi, dan lain-lain. Pengawasan kas. Karena sifat dari kas itu sendiri adalah volume fisiknya yang kecil, nilainya tetap atau sebesar nilai nominal, tidak adanya identifikasi kepemilikan, dan sangat mudah untuk dipindahtangankan, maka untuk mencegah terjadinya penyelewengan, perlu diadakan pengawasan yang ketat terhadap kas. Pengawasan intern perusahaan terhadap kas antara lain dapat dilakukan dalam beberapa cara. Yang pertama, dalam hal penerimaan uang. Yang pertama, dari dalam penerimaan uang adalah menentukan fungsi dalam penerimaan secara jelas dan menetapkan agar setiap penerimaan kas segera dicatat
dan disetorkan ke bank. Jika hal ini dilakukan, maka dapat dipastikan bahwa tidak akan terjadi lagi penyelewengan terhadap kas. Kemudian yang kedua berkaitan dengan penerimaan uang adalah mengadakan pemisahan fungsi antara pengurus atau perusahaan dengan pencatatan kas. Kemudian yang berikut, bentuk pengawasan lain yang dilakukan berhubungan dengan pengeluaran uang adalah yang pertama, semua pengeluaran uang sebaiknya menggunakan cek, kecuali untuk pengeluaran-pengeluaran kecil dibayar dari kas kecil. Kemudian yang kedua, dibentuk kas kecil yang diawasi dengan ketat. Yang ketiga, penulisan cek hanya dilakukan apabila didukung dengan bukti-bukti ataupun dokumen-dokumen yang lengkap atau digunakan sistem voucher. Yang keempat, mengadakan sistem pemisahan antara orang-orang yang mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran, yang menulis cek, yang menandatangani cek, dan yang mencatat pengeluaran kas. Yang kelima, melakukan pemeriksaan intern dalam waktu yang tidak tentu. Dan yang terakhir adalah membuat laporan kas harian. Nah, jika hal-hal ini dilakukan, baik berhubungan dengan penerimaan maupun pengeluaran uang, maka penyelewengan atau meminimalisir terjadinya penyelewengan terhadap kas akan semakin berkurang, bahkan mungkin bisa jadi tidak akan terjadi lagi yang namanya penyelewengan terhadap kas. Perhitungan kas. Untuk melakukan perhitungan terhadap kebenaran pencatatan uang kas, perlu diadakan perhitungan uang kas yang dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, pemeriksaan saldo kas melalui catatan yang ada, dan yang kedua memeriksa saldo kas secara fisik. Nah, untuk melakukan pemeriksaan saldo kas melalui catatan yang ada, secara umum kita membuat format seperti yang ada di dalam slide ini. Saldo kas awal bulan ditambahkan dengan penerimaan kas selama 1 bulan, kemudian dikurangi dengan pengeluaran kas yang telah terjadi selama 1 bulan, ataupun dalam periode akuntansi yang telah ditetapkan. Kemudian kita akan memperoleh saldo kas akhir bulan. Kemudian bentuk yang kedua adalah perhitungan uang kas secara fisik. Nah, pemeriksaan saldo kas secara fisik ini dilakukan dengan cara menghitung fisik uang tunai yang ada pada brankas, serta semua yang termasuk kas, baik itu cek, bilet giro, buku simpanan pada bank, dan lain-lain. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh pemeriksa, disaksikan oleh 2 orang ataupun lebih, dan diawasi oleh akuntan jika perusahaan menggunakan jasa akuntan. Mengapa? Untuk mempermudah atau untuk meminimalisir penyelewengan terhadap dana kas. Nah, untuk perhitungan uang kas secara fisik sendiri, contohnya seperti yang ada di dalam slide ini. Kita mengidentifikasi uang kas kita. Yang pertama di sini ada uang kertas, kemudian uang logam, dan lain-lain. Nah, untuk uang kertas sendiri, seperti yang ada dalam tampilan ini, kita tahu bahwa uang kertas ada pecahan Rp100.000, Rp50.000, Rp20.000, Rp10.000, Rp5.000, Rp1.000, Rp500, dan Rp100. Mungkin untuk Rp100 dan Rp500 sudah jarang kita temukan. Tapi untuk contoh kali ini, saya sengaja menampilkan saja, sehingga jika dalam kasus atau penyelesaian soal kita menemukan contoh yang seperti ini, kita tidak kebingungan lagi. Nah, di sini untuk uang kertas, melalui perhitungan uang kas secara fisik, kita menghitung langsung uang kas yang ada di brankas atau yang ada di tangan kita. Kita menghitung berdasarkan
nominal dari setiap uang kertas yang ada di tangan kita. Misalnya, untuk 100.000 terdapat 4 lembar, maka kita catat di sini 4 lembar dikali dengan 100.000. Jumlahnya berapa? Diisikan di kolom sini, yang adalah hasil perkalian dari 4 lembar dikali dengan nominal Rp100.000. Begitupun dengan pecahan Rp50.000. Misalnya, ditemukan ada 20 lembar. Maka kita tuliskan di bagian 20 lembar dikali dengan 50.000, jumlahnya berapa. Sampai pada lembar yang ke pecahan yang Rp100. Nah, untuk mengisi ini, kita menyesuaikan atau kita kondisikan berdasarkan jumlah atau keadaan uang fisik yang ada di tangan kita. Nah, begitu juga dengan uang logam, begitupun juga dengan uang logam, kita tahu bahwa ada pecahan Rp500, Rp100, Rp50, dan Rp25. Ini juga sama seperti uang kertas tadi, kita identifikasi, kita hitung, dan kita catat berdasarkan keadaan realita uang fisik yang ada di tangan kita. Juga berhubungan dengan yang ketiga, lain-lain. Misalnya lembar cek bank terdapat berapa banyak lembar, misalnya di bank mana, lembar cek bank di bank mana, bank A, bank B, bank C, dan seterusnya. Kemudian perhitungan terakhir kita totalkan total antara jumlah uang kertas ditambah dengan jumlah uang logam ditambah dengan jumlah lain-lain. Maka diperoleh hasil akhir, yang artinya bahwa jumlah atau keadaan uang fisik kita yang ada di tangan kita, apakah hasil perhitungan kita sama dengan catatan atau tidak. Nah, bagaimana teman-teman? Sampai di sini, apakah bisa dimengerti? Gampang kan di dalam perhitungan uang kas? Oke, sahabat-sahabat sekalian, kita lanjut. Lihat, kita bandingkan dengan soal yang pertama, soal sebelumnya, ada perbedaan. Kalau yang pertama uang fisiknya lebih besar, yaitu Rp4.750.000, tetapi pencatatannya lebih kecil. Kita lihat contoh transaksinya, contoh kasusnya. Saldo rekening kas per 31 Januari 2023 berjumlah Rp13.350.000. Tetapi jumlah uang kas yang ada sebenarnya Rp13.464.500. Setelah diadakan pemeriksaan, tidak ditemukan sebab-sebabnya. Nah, kemudian kita akan membuat jurnal dengan jurnal tanggal 31 Januari, akun kas pada selisih kas masing-masing sebesar Rp14.500. Kita lihat bahwa jumlah uang yang ada lebih besar dari saldo rekening kas. Maka kelebihan tersebut dicatat di sisi debit rekening kas dan di sisi kredit sebesar selisih kas. Kemudian kasus yang kedua, saldo rekening kas tanggal 31 Januari 2023 berjumlah Rp15.675.000. Tetapi jumlah uang kas yang ada sebenarnya Rp15.673.400. Setelah diadakan pemeriksaan, tidak ditemukan sebab-sebabnya. Sehingga jurnal yang kita hasilkan adalah tanggal 31 Januari 2023, akun selisih kas pada kas sebesar Rp1.600.
Kesimpulannya adalah bahwa jika jumlah yang ada lebih rendah dari saldo rekening kas, maka kekurangannya dicatat di sisi kredit rekening kas dan sisi debit rekening selisih kas. Nah, teman-teman, bagaimana setelah kita mempelajari materi akuntansi kas? Apakah sudah lebih dimengerti? Mudah kan? Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share video pembelajaran ini. Bagi teman-teman semua, silakan tinggalkan komentar kalian di kolom komen untuk video pembelajaran yang akan saya bawakan di video pembelajaran selanjutnya. Semoga video pembelajaran ini bisa membantu proses belajar kita masing-masing dan menambah sedikit pengetahuan untuk kita. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa, semoga kita bisa bertemu lagi di video selanjutnya.